Assalamualaikum Pak Hajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi. Pagi juga. Bagaimana keadaannya hari ini Pak Hajar? Alhamdulillah, ya begitulah kita kondisi sebagai seorang ya pendidik. Tentunya banyak masalah yang perlu ya kita pecahkan atau carikan jalan keluar ataupun solusi. Ya, jadi untuk pertemuan malam hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada Ibu Asmara ini untuk kegiatan pagi hari ini. Ya. Masalah apa itu kira-kira Pak yang mau Ya, disampaikan? jadi untuk pertemuan eh, kita berdua ini, jadi ada beberapa hal yang masih mungkin mengganjal, eh, jadi mungkin masalah buat saya, ya. Jadi di sekolah saya itu ya kita ketahui ya mungkin permasalahan ini eh, sering terjadi atau sering kita alami sendiri, ya, di mana beberapa ya murid kami masih sering melanggar terkait dengan aturan tata tertib yang memang sudah sebenarnya di awal itu sudah disampaikan ya pada saat masuk atau sebelum mendaftar di sekolah kami. Ya, namun ya mungkin dari orang tua masih saja membiarkan ataupun mungkin tidak mengindahkan aturan yang ada, yakni seringnya terlambat datang ke sekolah. Iya, karena ini sangat-sangat mengganggu buat kami ya, mungkin guru-guru yang lain. Terkadang sementara pembelajaran tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Kemudian juga pengamanan di sekolah ya selaku di satpam kami di sekolah juga merasa ya terganggu juga dengan masalah yang sering terjadi ini ya, sering terlambat ke sekolah. Ya mungkin itu Bu, saya minta mungkin dari kita bagaimana mungkin bantu saya bisa mencari solusi atau jalan keluarnya. Oh iya Pak, jadi masalahnya adalah keterlambatan siswa Pak Di. Jadi kalau Iya. hasil pengamatan Bapak atau hasil penelusuran Bapak pada kasus ini, apa yang melatar belakangi kira-kira keterlambatan siswa Bapak itu? Iya. Baik Bu, selama ini kalau saya pantau bahkan langsung sampaikan ke orang tua yang bersangkutan, ya hampir ya masalah yang ada itu adalah alasannya selalu terlambat bangun, ya terlambat bangun karena mungkin pada malam harinya memang tidak cepat tidur atau ada hal-hal yang lain yang sering anak-anak lakukan, jadi sehingga di pagi hari itu ya terlambat bangun akhirnya menyebabkan ini terlambat ke sekolah. Iya, seperti itu, Bu. Oh, jadi penyebabnya yang Bapak berhasil amati adalah karena begadang Pak Di, jadi terlambat Iya, bangun betul. pagi, jadi terlambat otomatis terlambat masuk sekolah. Kalau menurut Betul. Bapak, kondisi ideal yang bagaimana yang Bapak mau terapkan di sekolah? Bapak. Iya, betul sekali, Bu. Terkait dengan hal yang ideal yang ingin saya inginkan di sekolah, yakni anak-anak ya sudah tidak nampak lagi di pukul 7.30 sudah masuk ke kelasnya mengikuti pembelajaran jam pertama. Kalau untuk jam sebenarnya di sekolah kami itu 7.15 sebenarnya sudah berada di sekolah ya. Terlebih kalau yang piket itu ya 7.00 bahkan sampai ya bisa 7 sampai 7.10. Ya. Namun untuk 7.15 itu kami ada pembiasaan ya, kegiatan sholat duha. Iya, serta kegiatan pembiasaan-pembiasaan lain seperti sarapan bersama dan lain-lain. Itu kami beri toleransi ya 15 menit sampai 7.30. Jadi ideal ya saya ingin sekali melihat ya tidak ada lagi yang teriak-teriak manggil satpam untuk dibukakan gerbang Ya. di pukul 7.30. Anak-anak sudah tidak ada lagi yang mengetok-ngetok pintu dan sebagainya ya, yang tidak mengganggu teman-temannya. Itu yang saya inginkan, yang saya impikan di sekolah seperti itu. Bu.
bagus sekali Pak kondisi dia yang ingin Bapak terapkan di sekolah, yaitu anak-anak datang 15 menit sebelum 7.30 karena ada pembiasaan-pembiasaan yang harus dilakukan. Walaupun terlambat ada bisa ditoleransi, tapi 7.30, tapi untuk saat ini masih ada siswa yang terlambat datang. Jadi kalau Bapak pikirkan atau tindakan apa yang Bapak ingin lakukan untuk mengatasi keterlambatan siswa Bapak tersebut? Baik, Bu. Tentunya kita akan melaksanakan beberapa tahapan ya. Ya, tahapan pertama ya kita mungkin mengingatkan kembali orang tua terkait aturan yang sudah ada, yang sudah disepakati, yang sudah di eh, pernyataan yang sudah ditandatangani orang tua sudah siap mengikuti aturan yang ada di sekolah, mengingatkan kembali ya. Kemudian kalau masih berulang ya mungkin kita berikan ya surat peringatan pertama ya berupa surat kepada orang tua untuk bagaimana perhatiannya ya komitmennya untuk bisa mengikuti aturan yang ada. Iya. Kalau masih berlanjut ya bagaimana kita mungkin bisa SP2 bahkan ya kalau sudah berlarut-larut sudah bisa tidak bisa kami toleransi keterlambatannya sudah berulang berbulan-bulan ya mungkin bisa di SP3 seperti itu Ibu. Ya. Jadi tindakan rencana tindakan Bapak yang ingin lakukan yaitu melakukan pendekatan dulu Pak Di. Setelah Iya. itu diberi teguran atau SP1 sampai SP3 kalau memang tidak memungkinkan. Iya. Kalau menurut pengamatan Bapak, adakah metode yang Bapak pernah terapkan atau Bapak pernah lihat yang berhasil menerapkan keterlambatan berhasil menyadarkan siswa untuk tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Siapa tahu bisa Iya. diterapkan di sekolah Pak Di. Betul. Pernah bulan lalu waktu kita menerima materi segitiga restitusi atau budaya positif, sempat kami dapatkan beberapa murid ya di pagi hari terlambat. Kemudian kami coba panggil ke kantor untuk kami coba melaksanakan namanya segitiga restitusi restitusi anak tersebut. Ya, alhamdulillah dengan kegiatan itu, ya alhamdulillah sampai hari ini anak-anak anak tersebut sudah tidak pernah terlambat. Saya coba tanya, kenapa anak terlambat? Ya alasannya pada malam hari main HP, main apa dan sebagainya. Artinya tidak begadangnya bukan hanya untuk pelajaran, tapi mungkin yang sekedar main games atau sebagainya. Tapi saya coba kita restitusi, alhamdulillah sampai hari ini, masya Allah berhasil dan tidak pernah saya dapatkan lagi terlambat. Iya, mungkin itu yang menurut saya ya, pendekatan yang sudah alhamdulillah berhasil. Iya, seperti itu, Bu. Ya, alhamdulillah Pak, karena sudah ada metode yang bisa diterapkan, bisa dicontoh dengan pelaksanaan segitiga restitusi. Mungkin dengan segitiga restitusi itu bisa menimbulkan motivasi intrinsik siswa untuk tidak datang terlambat lagi Pak Di. Jadi Insya kalau menurut Bapak, kira-kira ini ranting 1 sampai 10 dari strategi yang Bapak ingin terapkan itu kira-kira Bapak ada di di peringkat mana kira-kira untuk keberhasilan Allah. metode tersebut? Insya Allah. Jadi untuk kalau untuk di rating ya angka 1 sampai 10 ya perkiraan saya ya mungkin di angka 8 ya di angka 8 ya karena kenapa ya terkadang juga eh, kalau kita sudah merestitusi anak-anak namun terkadang orang tua tidak terlalu mendukung. Artinya di sini anak-anak sudah mungkin cepat bangun, tapi masih ada mungkin orang tua yang sibuk di pagi hari dengan mungkin anak-anak yang mungkin memiliki bayi atau apa aktivitas yang lain. Terkadang anak sudah siap, namun orang tua juga belum siap. Jadi mungkin itu yang menjadi mungkin kenapa saya kasih rating 8 ya. Karena beberapa juga orang tua yang perlu kami juga maklumi bagaimana dia kondisi keluarganya ya eh, Ya. dengan anak-anak yang mungkin sering terlambat ya seperti itu Bu. Oh ya, karena dari tadi dari hasil tangkapan saya
tidak sampai 100 karena faktor dari luar saja Pak Di, dari Iya, orang tua siswa yang mungkin terlambat atau sibuk pada saat pagi, ada kesibukan pada iya, saat pagi, jadi perlu otomatis murid anaknya juga bisa terlambat ke sekolah. Jadi pada strategi Bapak ini kira-kira adakah yang mendukung apa-apa yang bisa mendukung kelancaran program Bapak ini di sekolah agar berjalan dengan baik? baik. Eh, Adapun untuk yang bisa mendukung nanti mungkin kami bisa melibatkan beberapa ya warga sekolah termasuk pertama guru. Ya, guru juga saling yang lain ya mengingatkan. Begitu pula dengan mungkin teman-temannya juga bisa memberikan motivasi kepada temannya. Ya, kalau kita terlambat itu ya kembali ke kesepakatan kelas kita, apa konsekuensinya dan sebagainya. Iya, seperti itu, Bu. Oh iya Pak, betul sekali Pak. Itu kita memang harus saling mendukung antar warga sekolah Pak Di, baik Iya, guru, kepala sekolah maupun murid-murid dan kita juga sebagai guru harus menjadi teladan bagi siswa betul. kita. Oke, Iya, bagus sekali atas strategi dan metode-metode yang Bapak terapkan dalam mengantisipasi masalah Bapak ini. Solusinya ini yang pertama dulu memberi peringatan dulu, memperingati, baru memberikan teguran sampai SP3, memberikan pendekatan kepada orang tua. Alhamdulillah solusi yang baik untuk permasalahan Bapak ini. Jadi untuk keberlanjutan dari program Bapak itu apa komitmen yang bisa Bapak terapkan pada pada masalah Bapak ini agar terus berlanjut, pada solusi yang Bapak ini agar terus berlanjut. baik, Bu. Terkait mungkin solusi yang mungkin saya utarakan tadi, saya sampaikan kepada Ibu untuk komitmennya sendiri untuk bisa eh, mencapai apa harapan kami, ya mencapai eh, tidak terlambat lagi aturan yang menjadi ideal 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 buat kita itu pertama adalah kita bisa konsisten melaksanakan mungkin tahapan-tahapan tadi ya, tahapan-tahapan tadi sehingga anak-anak bisa mungkin sadar dan juga orang tua juga bisa kembali mengingat kembali untuk aturan yang sudah ada itu kita bisa menaati kembali. Intinya di sini Bu konsisten kita untuk bisa mengerjakan ya tahapan-tahapan yang tadi ya seperti itu Bu. Oke ya Pak Di, dari perlu konsistenan atau harus tetap berjalan untuk menimbulkan kesadaran kepada anak-anak agar tidak terlambat lagi. Oke Pak, Betul sekali. bagaimana untuk perasaan hari ini bisa mengungkapkan masalahnya dan bisa mendapat solusinya dari hasil percakapan kami tak ini? Iya Bu, Masya Allah sekali. Dengan Masya Allah bantuan dari Ibu kita bisa menyampaikan masalah yang mungkin selalu mengganjal buat saya ini. Dengan sendirinya Alhamdulillah dengan bantuan Ibu saya bisa mengeluarkan, memberikan sendiri solusi-solusi ya untuk jalan keluar. Insya Allah kami akan lakukan ya sebagai aksi nyata nanti Insya Allah. Ya mudah-mudahan dengan tahapan itu kita bisa berhasil. Ya, harapan kita seperti itu, Bu. Ya, alhamdulillah hari ini saya sudah cukup lega dengan kegiatan coaching ini, Bu. Iya, terima kasih. Ya, alhamdulillah juga Pak, saya juga dapat pembelajaran dari hasil coaching kita ini. Mudah-mudahan bila masalah tersebut yang menimpa di sekolah Bapak juga terjadi di sekolah saya bisa juga ambil pembelajaran atau solusi yang Bapak tadi tawarkan dalam coaching tadi. Jadi kita sama-sama sharing dan saling berbagi untuk permasalahan yang akan yang ada di sekolah kita. Oke, untuk pertemuan kita ini semoga menjadi ibadah dan berkah dan program kita dapat disegerakan untuk dilaksanakan. Kita akhir saja Pak Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Ibu Asmarani. Terima kasih Pak Ibrahim juga. Oke.